kalau mau cari ilmu di pengajian. Bertorikoh itu dia hanya ingin mengamalkan satu bab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Itu yang mau diamalkan. Thariqat artinya jalan. Jadi orang kalau masuk thariqat dia sedang belajar Isra. Mesti dibersihkan dulu kolbunya. Coba perhatiin. Yang membersihkan kolbu itu kita atau siapa? Kita emang? Serius? Emang bisa bersihin kolbu? Emang bisa bersihin kolbu? Coba, kalau astagfirullah bunyinya gimana? Astagfirullah. Coba terjemahin. Aku memohon ampun kepada Allah. Itu terjemahan kita. Terjemahan aslinya, ya Allah hapuslah dosaku. Itu artinya. Jadi siapa yang menghapus? Kalau antara dua sujud, Rabbil firli, ya Allah hapuslah dosaku. Firli. Berarti siapa yang menghapus? Allah. Jadi sebenarnya yang membersihkan kolbu siapa? Allah. Karena tidak tahu cara Allah membersihkan kolbu, belajarlah kepada ahlullah, orang yang kenal kepada Allah. Mereka itulah yang disebut Syekh Mursyid. Syekh Mursyid. Ya. Mereka lah yang disebut al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Si kekasih Allah itu orang yang jika engkau pandang, jika mereka diingat, dikenang, mengingat mereka menghantarkan engkau kepada Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudariku yang melakukan Allah, berguru itu wajib, bersaudara itu juga wajib. Bergurulah kepada orang yang mendapat sanad dari gurunya, bersaudaralah dengan orang-orang yang kolbunya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Jika isinya nama Allah, pasti keluarnya nama Allah. Jika isinya bukan nama Allah, pasti keluar selain nama Allah. Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha hebat Allah Ta'ala yang memperjalankan sang hamba pada sebagian malam. Kalau di terjemahan ada kata sebagian enggak? Enggak ada ya? Nah, kalau terjemahan aslinya begitu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid al-haram kepada masjid al-aqsa. Ayat lanjutannya apa? Hafal nggak? Berarti barakna haulah. Yang mana kami berkahi haulah, sekitarnya. Ini pertanyaan. Sekitarnya siapa? Tempat sholat. Haulahu. Coba lihat Qurannya tuh ya. Allati barakna haulah. Biar keren kita Fatihah dulu buat Nabi ya. Laruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibul Isra wal Mi'raj. Al-Fatihah. Bismillah. Allati barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya. Nyanya siapa ini? Siapa sekitar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Sekitar apa? Ada nggak penjelasan di terjemahan itu? Curi-curi boleh nyontek, boleh nyontek. Ini selama ini kita sering tidak menghiraukan satu kata, padahal itu penting sekali. Barakna allati, yang
Allati itu dalam bahasa Arab itu yang atau allazi. Allazi atau allati. Oke, allazi. Berarti dia muzakkar pemanas. Feminim apa maskulin? Muzakkar pemanas. Muzakkar itu feminim apa maskulin? Ya. Oke. Terus haulah, sekitarnya. Nyanya kembali ke siapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Tuh biar gampang. Linuriyahu, li agar nuri, bukan burung nuri. Nuri dari kata ara yuri, af'ala yuf'ilu if'alan. Kami perlihatkan hu-nya siapa? Hah? Hu-nya siapa? Kami memperlihatkan kepada Allah. Linuriyahu, agar kami memperlihatkan hu kepada Allah gitu. Aduh, pantes lah ini. Apa nih? Hu-nya kemana? Nabimu, jangan Muhammad. Muhammad banyak di sini. Nabimu, Nabi Muhammad. Berarti barakna haulahu, hu-nya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang menafsirkan lain, tapi itu yang isyarat yang kita dapatkan, dan dia sesuai. Yang mana kami berkahi sekitarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat manapun yang diinjak dilalui Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberkahi. Lisan manapun yang menyebut nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lisannya diberkahi. Kolbu manapun yang di situ ada rindu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kolbunya diberkahi. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya min ayatina, sebagian dari ayat-ayat kami. Jadi hu-nya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali ke ayat depannya. Maha hebat Allah, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Al-Masjidil Haram kepada Al-Masjidil Aqsa. Kalau pakai syair kita jelasinnya gimana, Bia? Kita cek syairnya dulu. Hayyul hadi, gimana? Bi ajmalil dzikra sallu ma'ana. Terus oke. Fahuwa imadi Nabiyuna Tahal Mukhtar Hayyul Hadi. Satu lagi. Hadzal ladzi sara la ilaha. Oke, situ dulu. Hadzal ladzi sara. Kalau di Quran asra. Kalau sara, asra memperjalankan, itu Allah. Kalau sara yang berjalan, berarti siapa? Sayyidina Muhammad. Hadzal ladzi sara laila. Inilah dia sosok mulia yang jalan di tengah malam, yang jalan di sebagian malam. Kemana ia jalan? Dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram
itu Sayyidina Muhammad SAW sebelum diperjalankan ada satu hal yang dilakukan kepada beliau. Nah, kalau ingin mengalami pengalaman rohani, ingin diberikan Allah perjalanan rohani, wajib melakukan ini. Apa yang dilakukan? Nggak disebutkan di sini. Yang mesti dilakukan adalah watahhir, bersihkan pakaianmu, jiwamu, dirimu. Nabi Muhammad SAW ketika mau terbang itu dibersihin nggak kolbunya? Ya, dalam kajian kami kemarin kita menjelaskan di hadis Imam Darimi itu ada 2 noda. Coba cek, ini yang hadir hari ini berapa noda di hatinya? Kira-kira kalau orang begini melakukan perjalanan rohani itu rusak apa lurus? Mending nggak jalan rohaninya. Karena kalau kayak kalian ini, kayak kita ini jalan rohaninya, itu bukan jadi tambah lurus jalannya, jadi tambah sombong. Masih ingat Barsiso? Barsiso itu tambah sholat tambah sombong deh. Cuma dia nggak sadar. Walaupun dia ibadah 500 tahun, tapi dia tidak melakukan proses pembersihan sebelum dia mengalami pengalaman rohani. Itu Barsiso dapat ilmu, namanya ilmu Al-Ismul A'zam. Nama-nama Allah yang agung. Itu kalau orang baca, apapun yang mau boleh. Dia bisa terbang. Dalam satu riwayat yang tidak sampai derajat sahih, Harut Marut, masih ingat? Siapa Harut Marut? Malaikat yang diberikan birahi seperti manusia, lalu dikasih tubuh seperti manusia. Itu malaikat diajarkan Ismul A'zam, lalu Ismul A'zam itu diajarkan kepada perempuan. Meskipun riwayat ini Israiliyat, itu perempuan langsung bisa terbang. Cuma khurafatnya ada, si perempuan disebut jadi bintang kejora. Nah, itu riwayatnya batil itu ya, hadisnya tidak sahih bu ya. Itu Israel, lihat. Tapi bahwa murid-murid Barsiso, jadi Barsiso ini kayak gini nih, datang nggak muat, dia bilang, udah kamu baca ini, tarik nafas, langsung duduk di ngawang. Coba bayangkan, Barsiso punya murid ngawang, tapi matinya Barsiso mati kafir, su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia beramal bukan untuk Allah. Dia beramal itu karena ada noda di sini. Noda itu ingin dapat perhatian manusia, ingin disowanin orang, ingin dimintain doa sama orang, ingin ya haus kehormatan. Maka ketika bertiga dosa sekaligus, lalu dia ditangkap, diikat, disalib. Waktu disalib datang iblis. Apa kata iblis? Barsiso nyamar jadi seorang syekh, nyamang jadi seorang kiai. Kata si syekh iblis ini, Barsiso, maukah kamu selamat? Kata Barsiso, tentu. Maukah kamu aman dari pandangan dan kata-kata semua orang? Mau. Oke, satu syaratnya, batalkan syahadatmu, lalu sujud kepadaku. Maka dia batalkan syahadatnya, dia baca syahadat baru, lalu dia sujud kepada iblis. Di saat dia sujud, di saat itulah iblis menyaksikan Barsiso dijemput oleh malaikat maut. Sujud juga matinya. Jadi ntar dulu, kalau yang doakan banyak doa, ya Allah matikan kami dalam keadaan sujud. Ntar dulu, ente sujudnya karena cari perhatian Allah atau cari perhatian makhluk? Akhirnya orang mengatakan, wow, Barsiso mati dalam keadaan sujud. Barulah ketahuan setelah Nabi SAW diutus, ini sujudnya bukan sujud kepada Allah, dia sujud kepada siapa? Iblis. Mengerikan. Jadi kalau sebelum bertorikoh, ini kebetulan di sini banyak orang bertorikoh,
bersihkan kepentingan diri. Niat bertorikoh ngapain? Apa? Biar sakti. Biar sakti. Gampang baca zikir Allah Allah 5.000 satu napas. Mati langsung. Itu serius, itu di kitab Syamsul Ma'arif disebut. Sebutlah nama Allah 1000 kali kamu kebal. Mau? Cuma kebal doang, dari api, dari golok. Tapi masuk neraka nggak kebal. Percuma nggak? Percuma. Ya, oh teman kita dulu gitu, Rozi, kamu baca zikir nama Allah, ntar masukin tanganmu ke air panas. Lo untuk apa? Zikir bukan untuk hebat-hebatan, keramat-keramatan, enggak. Jadi bersihin dulu niatnya apa? Supaya cari tenang, cari kedamaian, ya, cari kedamaian. Kalau cari kedamaian, ketenangan, tenang dan damai itu makhluk atau Allah? Maka orang cari tenang bertorikoh pasti bakal pindah-pindah torikoh. Ya, nanti ngaji ke Kiai Suhaimi, terus udah mulai agak baal kolbunya, atau baal nggak? Ambar. Udah kebanyakan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar kajian salafi. Apa kata Ustaz Salafi? Haram zikir dengan suara keras. Mulailah ragu. Maka dia mulai tidak menikmati zikir dengan suara keras. Terganggu. Sudah kayak begitu? Kayaknya sudah banyak yang begitu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dulu ikut zikir, sekarang malah menghujat, menghina orang zikir. Jadi nggak cari tenang, jangan cari tenang. Bertorikoh nambah ilmu, nggak pas juga. Kalau mau cari ilmu di pengajian. Bertorikoh itu dia hanya ingin mengamalkan satu bab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Itu yang mau diamalkan. Maka ada khalwat, ada suluk. Sekarang ini berapa hari suluknya? 10 hari. Itu udah didiskon itu, aslinya 40 itu. Aslinya berapa? Ya sama, kami kalau Ramadan pun juga cuma 10. Aslinya kita 40. Udah didiskon, Pak. Zaman now ini zaman diskon. Zaman rukhsah. Ya, wahai umat rukhsah. Terus apa lagi niatnya? Mau khusyuk. Khusyuk itu Allah atau bukan? Jadi kalau masuk thariqat ingin khusyuk, siap-siap kecewa. Mungkin kusut. Apalagi? Thariqat artinya jalan. Jadi orang kalau masuk thariqat dia sedang belajar Isra. Mesti dibersihkan dulu kolbunya. Coba perhatiin. Yang membersihkan kolbu itu kita atau siapa? Kita emang? Serius? Emang bisa bersihin kolbu? Emang bisa bersihin kolbu? Coba, kalau astagfirullah bunyinya gimana? Astagfirullah. Coba terjemahin. Aku memohon ampun kepada Allah. Itu terjemahan kita. Terjemahan aslinya, ya Allah hapuslah dosaku. Itu artinya. Jadi siapa yang menghapus? Kalau antara dua sujud, Rabbil firli, ya Allah hapuslah dosaku. Firli. Berarti siapa yang menghapus? Allah. Jadi sebenarnya yang membersihkan kolbu siapa? Allah. Karena tidak tahu cara Allah membersihkan kolbu, belajarlah kepada ahlullah, orang yang kenal kepada Allah. Mereka itulah yang disebut Syekh Mursyid. Syekh Mursyid. Ya. Mereka lah yang disebut al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Di zaman Nabi, orang kalau natap Nabi itu langsung ingat Allah. Orang natap Nabi
Langsung ingat Allah. Kalau natap saya ingat Allah nggak Pak? Insya Allah ya. Kalau enggak, entah saya yang salah atau Bapak yang salah. Kalau lihat Kiai Suhaimi, itu ingat zikirnya nggak? Nah itu maksudnya. Jadi kita pandang orangnya, kita ingat ilmunya. Itu yang disebut rabitah. Apa arti rabitah? Ikatan kolbu, ikatan cinta rohani antara murid dan guru. Jangan pikirkan guru seneng nggak sama kita, nggak. Tapi pikirkan senengkah kita kepada guru. Jangan pikirkan cintakah guru kepadaku, tapi pikirkan sudah cintakah aku kepada sang guru. Karena mencintai guru itu pintu mencintai para wali Allah, mencintai para wali Allah itu pintu mencintai Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau sudah cinta Rasulullah pasti cinta Allah. Gimana? Jadi kalau ketemu Kiai Suhaimi, jangan nanya gini, Kiai ingat saya nggak? Jangan gitu nanyanya. Sombong amat ente. Ya, sebanyak itu muridnya. Jadi kalau ketemu Kiai, Pak Kiai, saya Abdullah dari Lampung, gitu. Saya Haji Ibrahim dari mana namanya Pak Haji? Pesawaran. Walaupun udah ketemu sering, walaupun sudah ketemu, jangan nanya gini, Kiai, kenal aneh nggak? Ingat sama saya nggak? Kayak gaya bener itu. Ya, nggak begitu. Walaupun kalau seumuran boleh. Kalau temenan boleh, tapi kalau murid boleh nggak? Secara hukum sih boleh, secara adab nggak elok. Jadi nanti nih datang ke Kiai, ya mungkin Kiai sudah mulai lupa, banyak muridnya. Kiainya kita ingetin, jangan bebani dia ngingetin kita. Ya, jangan bebani Kiai, guru, mursyid untuk mengingat ini siapa lainnya orang. Nggak penting bagi dia itu ya. Tapi guru itu pasti ingat rohaninya murid. Tenang aja. Rohaninya murid pasti diingat oleh guru. Maka setiap mursyid itu pasti memfatihahkan, mendoakan muridnya setiap hari. Pasti ya. Jadi sebelum melakukan perjalanan rohani, Bapak Ibu, saudara-saudariku, yang perlu kita lakukan adalah pembersihan diri, membersihkan kolbu, membersihkan jiwa. Yang ada namanya Mi'raj atau Isra rohani. Mi'raj atau Isra rohani itu mi'rajnya manusia dari nafsiyahnya, dari syahwatnya, dari egonya kepada kolbunya. Dari mana? Dari egonya, syahwatnya kepada kalbunya. Itu jiwa, ego kepada kalbu ada berapa tempat yang mesti dilalui? Yang pertama yang mesti dilewati adalah tempat yang disebut atau manzilatul kibr. Jadi kalau Nabi sebelum ke Al-Masjidil Haram Al-Aqsa, beliau melewati tempat-tempat. Kalau seorang salik, seorang murid thariqah, jika dia hendak mengalami Isra Mi'raj, yang pertama dia lakukan apa? Setelah membersihkan diri, dia mesti kemudian melewati dan turun di satu posisi dalam dirinya yang disebut titik sombong. Nah, dalam diri kita ada titik sombong, Bapak Ibu. Coba, sombong itu ada berapa macam? Al-kibr, sombong itu penyakit pertama iblis, yang membuat iblis yang sudah suluk 18.000 tahun gagal suluknya di surga. 18.000 tahun itu cuma 18 hari, karena 1.000 hari di surga sama dengan 1.000 hari di sini sama dengan sehari di surga. Jadi iblis itu berzikir dan suluk di surga berapa tahun? 18.000 tahun dunia, tapi kalau di surga berapa tahun?
nggak nyampe berhari-hari, berbulan-bulan, hanya 18 hari. Karena dia tidak membersihkan sombong, setiap kali dia zikir, sombongnya membesar. Jadi Bapak Ibu, penyakit sombong, penyakit iri, dengki, dan segala macam itu, dia seperti benalu. Pohonnya besar, pohonnya membesar, maka benalunya membesar. Coba lihat benalu, terbayang? Kalau pohonnya kecil, benalunya kecil. Kalau pohonnya membesar, benalunya membesar. Sudah terbayang? Nah, benalu yang bernama sombong ini ada asbabnya. Asbab yang paling bahaya itu keakuan, merasa dirinya spesial. Apa kata iblis ketika ditanya, "Hei iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud?" Jawaban dia apa? "Asjud, apakah aku sujud ya liman khalaqtah, terhadap orang yang kau ciptakan daripada tin, tanah." Turun sekarang apa? "Masa saya ini orang Lampung berguru ke orang Jawa?" Nah, ada yang ngomong gitu nggak? "Masa saya orang Jawa berguru ke orang Sunda? Masa saya orang Padang berguru ke orang Jawa?" Ngomong begitu. Itu yang ngomong siapa? Iblis. Keakuan yang sekarang menjadi penyakit, namanya rasis. Rasis ini dalam satu negeri antar suku. Yang paling parah ini nanti lintas negara. Yang paling berat, orang Arab ngaji sama orang kita, Pak. Kalau Indonesia, Malaysia, Patani, Brunei itu Singapura masih satu ras lah ya. Tapi kalau orang Arab ngaji sama Kiai Syuaimi udah ada belum? Belum ada. Apa karena orang Arabnya nggak tahu atau memang mereka gengsi nggak tahu gitu kan? Ada nggak Habib jadi muridnya Kiai Syuaimi? Belum. Pakistan ada. Harusnya para habaib ngambil ilmu ke beliau. Harusnya orang-orang yang turunan Hadrami ngambil ilmu ke beliau. Kenapa? Al-ibrah laysa bin nasab, al-ibrah bis sanad. Orang itu dinilai bukan nasabnya, bukan asal darah rasnya dari mana, tapi sanad ilmunya. Ya. Dulu-dulu setahu saya para habaib itu ngaji kok, kalau ulama lokal ngaji mereka, jadi murid mereka. Lalu mereka jadi ulama besar juga dan bersanad ke ulama lokal ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah, jadi apa yang mesti dilewati dulu setelah membersihkan kolbunya? Melewati hijab kesombongan. Sombong yang paling bahaya, sombong karena aku. Nah, ada tambahan sombong yang lain. Sombong karena materi. Ada, mohon maaf nih, orang kaya yang sering ngaji banyak atau dikit? Yang kayak Pak Haji gini, ini cloningnya banyak nggak? Apa satu doang? Cuma berapa? Satu doang. Kita cloning Pak Haji banyak-banyak ya, supaya banyak deh orang kayak Pak Haji nih ngaji. Kenapa? Karena orang kaya sudah PW di rumahnya, atau udah gengsi datang ke kiai. Mohon maaf, kita nggak tahu. Padahal si orang kaya sudah paham, kaya dia nggak abadi. Orang paling kaya itu orang yang bersama zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kalau dirinya mati dia masih kaya. Ah, itu sombong karena materi. Coba kalau pergi naik mobilnya pakai Alphard, rasanya beda nggak? Dengan pakai Avanza beda nggak? Langsung rasanya lain. Betul ya? Itu kalau ada orang nyalip, udah miskin sombong gitu ya. Yang sombong ente. Sama-sama bayar pajak kok ya. Sama-sama rakyat kok. Hati-hati. Sombong karena materi, tapi sombong karena materi ini masih ringan.
Yang paling berat itu sombong karena imateri. Imateri itu ilmu, jabatan, kemasyhuran, viral kalau orang kata hari ini. Mohon maaf nih, masih ada nggak ustadz viral mau bertorikoh? Setelah dia viral loh, masih mau ngaji gitu? Jarang, gengsi dia. Itu yang disebut oleh Imam Ibnu Abbad ya. Asyuhrah qablal kamal sammun qatilun. Orang terkenal sebagai guru ngaji, sebagai kiai, sebelum matang rohaninya, itu akan menjadi racun pembunuh. Nanti dia nggak akan mau ngaji lagi. Kalaupun ngaji, tunggu dulu orang Arab datang ke sini. Emang orang Arab pasti wali? Nah, emang yang pakai udeng-udeng begitu mesti wali? Kan belum tentu juga. Emang profesor doktor mesti wali? Kan belum tentu juga. Saya jumpa seorang kekasih Allah di Mekah di musim haji, zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Mekah. Apa kata dia? Ananda katanya, sekarang itu wali Allah pimpinannya ada di kalian, di negeri kalian, fi baladikum, di Nusantara. Kita udah senang nih Pak, udah senang nih Kiai. Apa yang bikin saya kemudian gaduh? Wa ma'adzalik, bersamaan itu musuhnya wali juga di situ. Banyak kelompok-kelompok takfiri yang suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan juga paling banyak sekarang di kalian. Di kami di Saudi, mereka sudah nggak laku. Mereka kalau ada keusir, sekarang pindah ke kalian. Dia ngomong gitu. Jadi walinya sekarang di kita, wali Allahnya, wali setannya juga. Itu kabar gembira apa kabar menakutkan itu? Saya jumpa guru-guru saya orang Banjar yang lama di Mekah, mereka itu obrolannya apa? Oh sekarang kutub itu si Anu, sekarang kutub wali kutub ini si Anu, sekarang pimpinan wali si Anu. Tapi semenjak meninggal salah satu wali di sana, itu mereka nggak ada lagi ngomong begitu. Kayaknya udah balik ke kita, gitu ngomongnya. Kayaknya sudah balik ke Indonesia, bukan lagi di Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Itu urusan Allah. Tapi yang pasti, ada orang sombong karena ilmu, karena gelar jabatan. Yang paling berat, sombong karena kemasyhuran. Itu paling berat. Makanya adik-adik ini kan suka hadroh nih. Sebelum ente diviralkan di Lampung, ente bermursyid yang benar. Supaya kalau sholawat itu ada amunisinya. Bersolawat itu amunisinya merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ikut rindu. Jangan besarkan kelompok kalian, besarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan viralkan suara kalian, viralkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan viralkan aktivitas kalian, viralkan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diviralkan Allah hanya Sayyidina Muhammad Wasallam. Ini yang sering saya sebut dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Itu terjemahan bebasnya itu enggak? Kami viralkan engkau hai Muhammad sebutanmu. Sebutan zikrak, zikir. Maka siapapun yang menyebut sang Muhammad, mengisahkan Nabi Muhammad, mengerti ilmu sir Nabi Muhammad, Nur Muhammad, pewaris Nur Muhammad SAW, pasti Allah angkat dia. Nggak mesti masyhur di bumi, pasti dia masyhur di langit. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati, zikir antum nggak diangkat ke atas kalau nggak baca Muhammadur. Jadi secara fikih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hukumnya sunat, mustahab. Tapi secara ilmu hakikat tarekat la ilaha illallah terakhir wajib ditutup Muhammadur Rasulullah SAW. Nggak ditutup dengan Muhammadur Rasulullah, zikirnya mentok di kepala ente. Ya. Tapi kalau ditutup dengan Muhammadur Rasulullah,
khusyuk tidak khusyuk, itu zikir Allah angkat. Dan jika dia membaca dengan kolbunya, apa kata yang Nabi SAW, hadis Imam Al-Baihaqi, fatahallahu biha, ya, Allah buka dengan kalimat itu, kalau dibaca dengan kolbu, abwabas samawati wal abwabas sama, Allah buka dengan zikir itu pintu-pintu langit, sehingga dia nyundul arash. Jadi yang baca la ilaha illallah dari kolbunya, itu Allah buka pintu langit. Langit itu kata imam-imam kita ada dua. Ada langit secara ilmu akidah, itu langit semua yang di atas bumi langit. Ada langit secara hakikah. Apa langit secara ilmu ma'rifat hakikat? As-sama, semua yang meninggi dalam dirimu. Sama artinya apa sama? Yasmu, yafuq, sesuatu yang meninggi dalam dirimu, yang nonjol. Maka bagi mereka, kalau Nabi menembus langit, kita menembus ego. Ego kesombongan, sombong karena ilmu. Maka kita bersyukur masih ada kiai-kiai mau bertarekat. Mohon maaf nih, mohon maaf, yang sudah pernah belajar di kampus atau di pesantren. Di kitab ada sebutan fadlu dzikri la ilaha illallah, keutamaan zikir la ilaha. Ya, kalau buka kitab Nafahat Qudsiyah ada teknik baca la ilaha. Itu teknik kalau dibaca sendiri terasa nggak? Coba beli buku tarekat, cobain sendiri, itu ada rasanya nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada rasanya? Karena buku tidak ada ruhnya. Sedangkan la ilaha illallah itu makanan ruhani yang dapat mengajarkan kita dan mentransfer rasa itu ke kita, itu orang yang punya rohani. Siapa itu? Guru mursyid. Jadi apa yang mesti ditembus pertama kali? Kesombongan. Boleh disebut juga langit kesombongan. Itu ada kitabnya itu yang bahas begitu. Yang kedua, langit iri dengki. Merasa iri dengki. Ini rahasia nih Pak Haji nih. Di tarekat itu iri dengkinya bukan ke orang pedagang. Orang tarekat iri sama orang tarekat. Mursyid irinya sama siapa? Mursyid. Muridnya Kiai Suhaimi yang sudah diangkat jadi wakil talqin, irinya sama siapa? Irinya sama wakil talqin. Nah, kita doakan murid-murid beliau nggak ada yang begitu, amin. Ya, kalau wakil-wakilnya begitu, gimana murid-muridnya? Ya, mestinya kalau masih iri dengki nggak usah jadi wakil talqin, mundur aja. Bersaing boleh, berpacu boleh, berlomba boleh, yang nggak boleh apa? Iri. Maka di Quran kalimatnya fastabiqul khairat, berlombalah kamu kepada yang baik, yang terbaik. Tapi kalau iri dengki nggak boleh. Jadi bedakan berlomba-lomba dengan ngapain? Jadi murid-murid beliau yang sudah jadi wakil-wakil ini kemudian lomba-lomba bikin majelis ini, itu keren sekali. Tapi kalau mereka iri dengki terus ngomong ini, lu jangan ngambil majelis gua, udah selesai deh tuh. Lain kalau diribat Bapak Ibu, diribat nih Buya Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal, itu kita omongin gini, Buya kalau mau hebat sendiri buat surau sendiri ya. Tapi kalau hebat bersama dan dipandang Allah berjamaah, kita sama-sama aja. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya sampaikan, saya nggak punya channel YouTube, channel Ar-Razi Hasim gitu nggak ada. Itu pasti orang lain yang punya. Karena kami ingin channelnya pun channel berjamaah. Nama channel kita apa Bu ya? Ribat aja, nggak ada tambah-tambah gitu. Ya, saya juga nggak tahu passwordnya. Atau mereka lah yang ngurus tuh. Oh, Nono yang ngurus tuh ya. Antum yang ngurus ya. Itu pun juga nggak serius ya, serius gitu-gitu aja. Tapi alhamdulillah
Kita cuma niatnya satu. Saya niatnya cuma satu. Dari 2013 saya ngomong ke kawan-kawan pendakwah. Kita ini kalau mau buat TV mahal, karena buat studio itu 300 jutaan. Buat TV berapa? MM-an. Untungnya Allah ciptakan manusia cerdas, muncullah YouTube. Sekarang orang kalau bikin TV cukup lewat YouTube ya, lewat TikTok, Masya Allah ya, hamba-hamba viral. Apa kata kami dulu ke teman-teman? Semoga nanti ada jalan kita bisa mengajar murid-murid jarak jauh, offline ataupun online. Kenapa? Kita nggak punya dana bikin TV-TV seperti kelompok sebelah yang setiap hari membid'ahkan amalan ulama ahlus, apalagi amalannya Kiai Haji Suhaimi itu paling empuk itu dibid'ahin. Kenapa? Orang bertarekat itu kan nggak suka polemik, Pak. Walaupun orang tarekat sendiri berselisih, tapi nggak suka polemik sama Wahabi itu. Kalau dihujat, diam aja, ya kan? Ente ahli bid'ah, ya. Paling enak menghujat orang tarekat itu, coba Kiai Nasrun ini dihujat. Paling senyum-senyum aja deh. Ya, terima kasih gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami setelah ini akan ziarah ke Abah Zain Syukri, mursyid Tariqat Samaniyah dan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi tarikatnya beberapa. Di Palembang, murid langsung Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wafatnya belum lama ini, 2010 atau 2000 berapa gitu ya. Itu Abah Zain Syukri buka majelis kajian tauhid. Kajian tauhidnya standar, apa yang dulu Syekh Abdul Somad Palembani, Arsyad Al-Banjari, dan ulama-ulama kita dulu buka, itu dibuka. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, yang memfatwakannya sesat siapa? MUI Palembang di zaman beliau. Mursyid tarekat dituduh sesat oleh MUI Palembang. Akhirnya masyarakat awam yang baru hijrah terpancing dan ingin kayak mau membunuh atau mau mencelakai beliau, itu rumahnya dikepung bersama dengan ketua MUI-nya. Untunglah lama setelah itu datang surat dari Buya Hamka yang katanya Muhammadiyah, ternyata sangat mengerti persoalan tasawuf. Saya nggak tahu Muhammadiyah sekarang mengerti tasawuf apa enggak. Kayaknya ada yang mengerti. Itu Buya Hamka, pengurus ketua MUI pusat, beliau kasih surat bahwa Abah Zain Syukri tidaklah sesat. Ajaran tauhidnya sesuai dengan sufi ahlu sunnah wal jamaah. Tapi udah keburu disesatkan dan masyarakat ini nggak mau tahu. Tapi Abah Zain Syukri ini ahli wirid, ahli zikir, kekasih Allah. Ciri-ciri kekasih Allah itu nggak suka memfatwakan orang, tidak suka cari kesalahan orang, dia suka mencari kesalahan dirinya. Maka guru kami mengatakan, ya, min alamatis safih ma'a kaunihi aliman. Ciri-ciri orang bodoh, kalau bahasa kasarnya TOLOL, jangan dibaca. Ciri-ciri orang yang bodoh, walaupun dia ahli baca kitab, walaupun dia digelarin kiai. Apa itu? Ayatluba aurata ghairihi wa yansa aurata nafsihi. Dia sibuk cari kesalahan orang tapi lupa cari kesalahan dirinya. Sibuk menyalah-nyalahkan tauhid orang lain, tauhid dia sendiri nggak beres. Sebagaimana diceritakan oleh anak beliau, itu nggak lama ketua MUI-nya dikasih pelajaran oleh Allah. Ya, saya nggak mau sebut pelajarannya apa ya. Kenapa? Kekasih Allah itu nyari kesalahan diri. Apa kata Abah Zain Syukri waktu dituduh sesat? Ya Allah, jika aku ini sesat tolong luruskan. Tapi jika aku benar, bantulah aku. Hancurkan musuh-musuhku. Begitu beliau tersinggung.
Ternyata betullah firman Allah dalam hadis qudsi Sahih Bukhari, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memerangi, menyakiti, mengganggu kekasih-kekasihku, ahli zikir, ahli marifat, perindu Nabi, ahli salawat kepada Nabi Muhammad SAW, aku nyatakan perang baginya. Kalau Allah perang, tentaranya siapa? Tentara Allah banyak, ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang zahir bisa manusia, bisa hewan, bisa penyakit, bisa hama, bisa virus. Kalau batin bisa hilang akal tuh orang sebelum meninggal, ya, bisa hilang kesadaran dia sebelum meninggal. Saya punya guru Abuya Nu'man Bashir ngajarin kami Ihya dan Hikam. Guru dia namanya Abuya Syekh Mukhtar An-Naqsyabandi. Itu dianggap sesat oleh seorang yang juga jago baca kitab, tamatan luar negeri. Wah, ini mentang-mentang nih tamatan luar negeri nih, ya. Akhirnya ditantanglah debat. Beliau ini nggak mau debat, tapi karena ditantang debat sudah parah, akhirnya baru mau debat. Sudah darurat, dibuat kesepakatan. Kata si penantang ini, kalau Anda kalah wahai Syekh Mukhtar, kakek guru saya berarti, maka kamu dan muridmu ikut saya. Apa jawaban Syekh Mukhtar, kakek guru kami? Kalau saya yang menang, kamu gak usah ikut saya. Itu mengalah atau menang? Nah, yang haus pengikut, beliau nggak butuh pengikut, dia sudah cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka debat, saya gak usah sebut isi debatnya. Kalahlah ini orang yang tamat luar negeri, malunya bukan main. Tapi bukannya dia tambah hormat, semakin hari dia semakin jahat, dia cari-cari kesalahan, dia bid'ahin tiap hari. Lalu orang lupa, orang bingung, kok tiba-tiba suara kiai yang tamatan luar negeri ini hilang. Ternyata ada orang jatuh sakit. Jatuh sakitnya apa? Stroke. Bukan stroke biasa, dia hilang kesadarannya dan seperti anak-anak. Waktu sadar, lari-lari ke pasar, lari-lari ke madrasah, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan itu ceritanya mutawatir. Apa arti mutawatir? Semua orang di kampung kami tahu itu, ya, di zaman itu. Di zaman itu, Bapak Ibu yang bukan Allah, maka betullah kata masyaikh kita dulu, jika ingin engkau husnul khatimah, jangan pernah ingkar dengan ilmu ma'rifatullah. Jangan pernah ingkar kepada kekasih-kekasih Allah. Jangan ingkar kepada mursyid-mursyid yang mewarisi ilmu kemarifatan. Kalau nggak sepaham, diam aja. Kalau nggak sepaham apa? Diam, cukup katakan, mungkin sang kiai, sang mursyid punya paham sendiri yang saya tidak paham. Ya, udah jam berapa ini? Kita sampai jam berapa nih Pak Haji? Sampai maghrib? Oh, janganlah. Ini sengaja saya nggak baca kitab nih. Ya, karena kalau baca kitab nanti ada yang ini, ada yang jazab, ada yang ekstase. Kayak tahun lalu, ya. Itu semuanya mau terbang Bu Yaldo nih. Udahlah, tahan-tahan aja kitab. Kitabnya ada. Kitab Syekh Abdul Qadir saya bawa selalu, baik PDF-nya atau kitabnya. Ini. Apa yang dimaksud Masjidil Haram secara ilmu ma'rifat? Apa yang disebut Al-Masjidil Aqsa? Ini bagian terakhir. Al-Masjidil Haram itu sisi, kata para ahli tasawuf seperti Imam Al-Jili, ya, adalah sesuatu yang Allah haramkan pada dirimu, itulah al-haram. Tinggalkan itu, datanglah kepada kesucian. Nama lain dari Al-Masjid Al-Aqsa apa? Aqsa itu artinya jauh. Jauhkan dirimu yang haram, engkau akan sampai kepada yang Baitul Maqdis, tempat yang suci. Bapak Ibu yang bukan Allah,
Di dalam ilmu ma'rifatullah yang disebut rumah Allah itu bangunan fisik atau qalbu orang beriman. Seandainya masjid itu tidak ada orang zikir, dia masih disebut masjid gak? Dia bangunan seperti masjid, dia bukan masjid lagi. Kalau pergi ke Eropa pasti pada kaget, dikirain masjid, ternyata jadi yang ada kubah-kubah itu bukan peradaban Islam, itu peradaban luar, dari Yunani kah, Persia kah. Jadi rumah ma'badnya, gerejanya orang-orang Majusi itu seperti ada menara. Menara itu artinya tempat api. Bapak Ibu yang makan Allah. Jadi kalau kita menyebut masjid itu adalah bangunan, maka betapa banyak di Eropa hari ini tempat yang dipakai untuk sholat Jumat tapi bentuknya nggak ada kubahnya. Itu gereja yang dibeli. Kebayang gereja? Rumahnya kayak gimana gereja? Manjang, atapnya kayak gimana? Udah kebayang sudah? Cuma salibnya dihilangin. Salibnya dihilangin. Maksud saya menyebut ini apa? Sumiyal masjidu masjidan li'anna fihi rufi'a ismullah. Sesuai ayat Quran. Disebut masjid itu masjid karena di sana disebut-sebut nama Allah. Mau nggak qalbunya disebut masjid Baitullah? Mau? Maka belajarlah talqin zikir kepada para mursyid. Kalau di sini berarti ke Kiai Haji Suhaimi Yusuf dan kawan-kawannya para mursyid. Ingin qalbunya jadi Baitullah? Ya. Malaikat kalau mau menurunkan azab, pertama yang dia lihat masjid. Masjidnya ada orang enggak? Pertama dilihat dulu ada masjid apa tidak. Maka disebutkan dalam hadis, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kubur. Wa zayyinuha bis-salati wa tilawatil Qur'an. Hidupkanlah rumahmu itu dengan zikir salat dan zikir baca Quran. Maka ada hadis lain, as-salatu nur, salat itu cahaya. Kalau ayat Quran ini gimana? Aqimis salata lidzikri. Dirikan salat, tunaikan salat untuk mengingatku. Berarti aslun nur, salat itu nur. Salat itu tujuannya, aktivitasnya berzikir. Maka aslun nur, asalnya nur itu zikrullah. Ingin kalbunya jadi Baitullah, jadikan dia Baitul Asma, tempat isi nama-nama Allah. Kalau lagi suluk dibaca nggak nama Allah? Ya, disebut Allah, Allah, Allah terus. Dan lebih afdal lagi jika namanya dimakrifati, dikenali, ya. Maka wajib bagi yang sudah mengamalkan zikir Allah, belajar ma'rifatul asma, mengenal nama-nama. Nah, nanti di ribat ada kajian itu ya, ma'rifatul asma. Dia membedah al-asmaul husna. Nanti kita buat juga kajiannya. Nanti kita buat juga kajian itu di sini tahun depan, insya Allah ya. Ini tahun depan apa akhir tahun? Sudah awal tahun ini. Bagian penutup. Kalau kita senang seseorang, terus di bukunya dan di handphonenya ada nama kita, ada foto kita, kita senang nggak? Kalau ingin menumbuhkan rasa ridho, maka bikinlah Allah ridho. Allah itu ridho kepada kita pas Allah buka Baitullah di dalam kalbu, ada nama dia, ada nama Sayyidina Muhammad SAW. Syukur-syukur ada surah
ada sosok wajah Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Nggak bisa membayangkan wajah Nabi Muhammad, masukkan wajah gurumu di dalam kalbumu. Nanti wajah guru kita akan terhubung kepada wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi, ya. Man idza ru'u dzikrullah, kekasih-kekasih Allah itu orang yang jika engkau pandang, jika mereka diingat, dikenang, mengingat mereka menghantarkan engkau kepada Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang melakukan Allah, berguru itu wajib, bersaudara itu juga wajib. Bergurulah kepada orang yang mendapat sanad dari gurunya, bersaudaralah dengan orang-orang yang kalbunya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Jika isinya nama Allah, pasti keluarnya nama Allah. Jika isinya bukan nama Allah, pasti keluar selain nama Allah. Barangkali itu Pak Haji, para kiai semua, mohon maaf kalau kajiannya kita turunkan sedikit dosisnya, ya. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق وتنزل العلوم هذا فعجز الخلائق وله تضاعنت الفهوم فلا يدركه منا سابق ولا لاحق فريض الملكوت بزر جماله مونقة ويد الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليه وإنجابك العظم القائم لك بين يديه اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرب بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى عضرتك حملا محفوظا بنصرتك واكذب بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وشلني من أوحال التوحيد وأغرني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها وجعل الحجاب العظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي وتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع بندائي اسمع ندائي بما سمعت نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وعيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله الله إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالصلاة على حبيبه الكريم حبيبه العظم سيدنا محمد المكرم. أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل ومن الحجاب إلى النور آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, ikhwah fillah, teman-teman, saudara-saudariku yang bukan Allah. Tadi kita baca salawat Jibril, ya. Itu boleh juga disebut salawat Khidir, boleh juga disebut dengan salawat Ilyas. Terserah menyebut istilahnya, ya. Ini di depan saya sebelum kita buka Mukhtasar Ihya. Al-Syekh Yusuf An-Nabhani mengabarkan kalimat sallallahu ala Muhammad itu oleh Imam Sya'rani disebutkan sir rahasianya. Ini cuma untuk motivasi, bukan tujuan. Hanya motivasi, bukan tujuan, ya. Beliau menyebutkan satu riwayat bil makna
Sebenarnya riwayat ini ada di riwayat Imam As-Samarqandi, lalu dia riwayatkan dengan versi dia. Apa kata Imam Sya'rani? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hadhihi salat." Siapa yang baca salawat sallallahu ala Muhammad, faqad fataha ala nafsihi 70 hijaban, 70 baban min ar-rahmah. Maka dia telah membuka di depan dirinya 70 pintu rahmat. Rahmat artinya apa? Bukan rahmat ini. Ini rahmat namanya. Rahmat artinya apa? Kasih. Dia sedang mengundang kasih sayang dari Allah yang Maha memberi sayang. Wa alqallahu mahabbatahu fi qulubin nas. Kalau sudah Allah sayang, makhluk sayang enggak? Jadi yang dikejar sayang makhluk pas sayang Khalik. Khalik dulu, ya. Fala yubghiduhu illa man fi qalbihi nifaq. Maka Allah pancarkan cahaya cintanya ke kalbu manusia kecuali yang di kalbunya ada kemunafikan. Ini teks dicari oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, ketemu ternyata diriwayatkan oleh Imam Sakhawi dari jalur Imam As-Samarqandi. Nah, apa kata beliau dalam satu riwayat? Qala sami'tu al-Khadir wa Ilyas ala nabina wa alaihim assalam. Ya, dikisahkan bahwa Nabi Khidir, Nabi Ilyas berkata, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar kata Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Ya. Kajian yang kapan? Kajian tadi pagi ya. Saya menyampaikan bahwa umat Nabi Muhammad dimuliakan, bahwa ada di antara umat ini yang Nabi yang disepakati sebuah duha ya. Yang disepakati Nabi Isa, yang diperdebatkan dua Nabi, Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Tapi ulama ahli tasawuf, ahli hakikat sepakat bahwa Nabi Khidir masuk. Yang nggak sepakat, yang nggak nyampe. Yang nggak sepakat, yang nggak ketemu, yang nggak melihat, dan kita nggak masalahkan itu. Ya mungkin penglihatannya sampai di situ. Ya. Kita nggak akan menghukumi orang dengan hal yang dia nggak bisa lihat, ya, yang dia nggak bisa rasakan. Nah, apa kata beliau berdua ini? Nabi bersabda, kami dengar. Jadi Nabi Ilyas, Nabi Khidir statusnya sahabat Rasulullah. Jadi sahabat Rasul itu ada yang Nabi, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Apa kata beliau berdua? Kami dengar Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW, ma min mu'minin yaqul, tidak ada orang beriman yang berkata, sallallahu ala Muhammad illa ahabbahu nas wa in kanu abghadu. Pasti orang senang sama dia, cinta sama dia walaupun dia benci. Gitu. Ciri-ciri orang itu benci tapi dia cinta, diingat mulu, disebut-sebut mulu, dihujat-hujat mulu. Itu ciri-cirinya itu, ya. Jadi orang yang sering benci sama Soekarno, nyebut-nyebut Soekarno, benci sama Soeharto, nyebut-nyebut Soeharto, benci sama Jokowi, mungkin nyebut-nyebut Jokowi mulu kali ya. Baik ngeritiknya atau mujinya sama, ya. Nah, kita biasa aja. Yang kita paling sayang, cinta siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang lain-lain ikut. Wa wallahi, demi Allah, la yuhibbunahu hatta yuhibbahu Allah azza wa jalla. Demi Allah, tidaklah mereka mencintainya sampai Allah lebih dahulu mencintainya, ya. Ini riwayat-riwayat yang nadir, riwayat yang aneh, riwayat yang asing, jarang kita dengar, tapi ketemu aja sama Imam Sakhawi. Imam Sakhawi ini gelarnya Al-Hafiz. Hafiz itu hampir nggak ada hadis yang luput di kepalanya. Maka kalau imam yang hafiz, bukan imam hafiz 30 juz, ini Quran lewat teman beliau. Ini hafiz ratusan ribu hadis. Kalau dia ngomong saya nggak tahu hadisnya, berarti hadisnya nggak ada. Ini hebatnya orang hafiz hadis. Kalau dia bilang, lah Idris, saya nggak ngerti, ada nggak hadisnya? Kalau orang itu ngomong, dicurigai hadisnya palsu. Hatta hadis dhaif aja dia tahu. Hadis ini kan hadis nggak populer. Sebenarnya ini hadis nggak masuk kepada hadis dalam ilmu hadis. Karena riwayat dari orang yang sosoknya diperdebatkan, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Ya kan, benar nggak? Jadi hadis yang bukan hadis gitu. Disebut bukan ya hadis. Coba kalam disebut bukan Nabi yang ngomong. Nah,
hadis mimpi dalam tidur, maka dia tidak disebut hadis, cukup disebut hadis ru'ya, ya. Jadi kenapa saya suka dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad? Nah, inilah rahasianya. Karena mengundang pintu rahmat. Jadi kita lagi mengundang biar Allah cinta kepada kita. Sebenarnya duluan Allah mencintai kita atau kita mencintai Allah? Kita ini baru diciptakan, Allah enggak? Allah yang maha menciptakan. Duluan mana? Maka sebenarnya siapapun yang bersolawat detik ini, detik kemarin, besok, sebenarnya Allah sudah menyebut namanya. Allah sudah menyebut. Maka abshiru ayuhal musallin al-mushtaqina ila rasulillah anna Allah zakara ismakum, ya. Maka berbahagialah orang-orang yang bersolawat, Allah menyebut namanya di dalam rahmatnya, ya. Lalu kata Imam As-Sakhawi, dulu di zaman Bani Israel itu ada nabi namanya Samuel atau Ismail. Kalau orang Arab namanya Ismail. Nabi Samuel. Nabi ini kalau perang pasti menang, sehingga dikira dia ini dukun. Oleh musuhnya dibilang itu penyihir itu. Ayo kita kerjain dia. Kita kerjain aja dia. Akhirnya beliau ini dibuatlah semacam konspirasi untuk menjebak Nabi Samuel. Tapi beliau tenang aja. Cukup bawa 40 orang, lawannya banyak. Kata teman-temannya ini, kawan-kawannya Nabi Samuel ini, sahabat-sahabatnya, kita mau gimana nih, kita udah kepung. Kata Nabi Samuel, Qulu sallallahu ala Muhammad, baca sallallahu Muhammad, serbu, langsung hancur semua tuh musuhnya. Musuhnya belum diserang, udah tenggelam duluan. Ternyata Allah kirimlah angin, ombak bergerak, kapal-kapal musuh semuanya oleng jatuh. Jadi yang 40 orang belum jadi belum jadi turun, belum jadi ngirim panah, belum jadi nyerang pakai tombak. Tapi berkat sallallahu ala Muhammad, bisa nggak kita salawat yang begitu? Antum takbir aja nggak bikin gentar orang, malah bikin orang geli. Ya. Apa masalah di takbir kita? Berarti kita takbir baru besar mulut, belum besar di kolbu. Nah, kita sholawat belum merindukan yang disebut namanya, yaitu Nabi Muhammad. Maka wajar sholawat ini tidak membuat Allah kemudian jatuh cinta, apalagi makhluknya. Nah, Nabi Muhammad Allah jatuh cinta, tapi Abu Lahab masih benci sama dia. Oke? Abu Lahab benci sama dia, Abu Jahal benci sama dia, tapi Allah cinta sama dia. Ini bukti bahwa kalau Allah pun sudah cinta, tetap saja ada orang gak senang sama kita. Emang Allah cinta sama kita ya? Cintalah. Ciri-ciri kita cinta Allah, Allah cinta kita, sering menyebut nama Allah. Siapa yang izinin namanya disebut? Yang punya nama Allah. Jadi inilah sir. Allah tidak izinkan siapapun menyebut namanya, kecuali kolbunya bergetar, ada kerinduan, ada syahdu aja baca nama Allah. Enak nggak enak, tapi kayaknya mau tahan aja terus, mau aja duduk. Ana ma'ahu idza dzakarani, hadis qudsi, hadis Bukhari, aku bersamanya jika dia menyebut namaku. Nah, terakhir sebelum baca kitab Mukhtasar Ihya, Imam Al-Hafiz As-Sakhawi. Imam Sakhawi ini seniornya Imam Suyuti. Biasa teman-teman konflik dikit. Beliau ini konflik sama adik kelasnya. Jadi ntar kalau ngeliat saya konflik sama adik kelas saya atau kakak kelas konflik, masih maklumi ya. Biasa itu. Namanya jarhul aqran, ya. Kritik sesama seperguruan. Ya. Karena Imam Sakhawi mikir, masa sih dia Suyuti yang dulu tidur-tiduran ngaji itu jadi orang alim, kira-kira gitu. Kayak kita bilang, masa sih dia jadi orang hebat? Kan dulu dia suka ngorok lagi ngaji. Dia main PS lagi. Masa dia jadi kiai? Kita sulit percaya tuh sama orang begitu. Itu terjadi antara mereka berdua. Nah, adab kita mencintai dua imam ini dan tidak ikut serta dalam perdebatan mereka, ya. Kata beliau dalam satu riwayat dalam kitabnya Al-Qaulul Badi',
Ada seseorang datang dari Syam, lalu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, abi syekhun kabir, ayahandaku sudah tua renta, wa huwa yuhibbu ayyarab. Syam ke Madinah 1 bulan pakai onta. Orang tuaku sudah renta, tapi ingin bertemu engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? I'tini bihi. Yaudah, bawa dia ke sini. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, innahu dharirul basar. Orang ini matanya kena penyakit lalu buta, katarak kalau sekarang. Faqala qul lahu, ya sudah, amalkan ini. Nabi kasih ijazah. Ijazahnya dulu begini. Jadi ijazah lafaz ajaz itu istilah ahli hadis, ahli zikir. Dulu Nabi nggak begitu ngasih ijazahnya. Nabi cuma mengatakan qul, dah baca, kasih tahu ke dia. Qul lahu, sampaikan ijazahku kepadanya. Fi sab'i usbu'in, ay fi sab'i layalin, di dalam 7 malam selama 7 minggu bacalah sallallahu ala Muhammad fa innahu yarani fil manam, maka dia akan bertemu aku dalam keadaan tidur, hatta yarwi anni al hadis, sehingga dia bisa juga meriwayatkan kalamku. Fara'u fil manam faqad yarwi anhu, lalu dia ketemu mimpi dan dia mendengarkan kalam Nabi dan bisa mengatakan, aku ketemu Rasulullah dan Rasul bersabda, yarwi hadis minni, menyampaikan hadis dariku. Nah, itulah kualitas wali-wali Allah akhir zaman, rohaninya ketemu Rasulullah dan mendengar Rasulullah berkalam, sehingga dia boleh mengatakan secara ilmu hakikat, bukan secara ilmu hadis, aku bertemu Rasulullah dalam tidurku, dalam mimpiku, dalam zikirku, lalu beliau berkalam. Dia bisa begitu. Mereka bukan disebut ashabun Nabi, disebut ikhwanun Nabi. Allahumma ja'alna min ikhwanin Nabi SAW. Ya Allah, jadikan kami ini ikhwan Rasulullah SAW, saudara Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka saya ijazahkan siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan, dan jauh ataupun dekat, ayo hidupkan salawat sallallahu ala, di kolbu baca Sayyidina, tapi di lisan nggak usah dibaca Sayyidina. Tapi kalau membaca lebih baik. Tapi dalam pengalaman saya, kalau saya tambahkan Sayyidina, di kolbu itu agak berkecamuk. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad SAW, agak kurang matching. Nah, maka Sayyidinanya hanya di kolbu, di lisannya sallallahu ala Muhammad. Silakan ya. Ajaztukum kama ajazani masyayikh. Al-Fatihah. Ya ada kiai kita ngijazahin 313 sehari, ada yang 400, ada yang 500, ada yang 1000, terserah itu ya. Kalau aneh nggak ada hitungan lagi lah. Cuma rutin, ada yang aneh rutinkan tiap malam, nggak boleh kurang dari 500. Kalau kurang diqadha. Tapi standarnya 1000. Yang masih hidup sekarang di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Al-Qattani, Abdul Ba'is Qattani, itu ngomongnya gitu sama. Muhib pencinta Rasulullah minimal sallallahu ala Muhammad 1000 setiap hari. Itu mereka yang ngomong masih hidup. Antum kalau kurang yakin dengerin aja bahasa Arabnya. Cuma kalau antum nggak paham, aneh nggak jamin. Kalau Buya Asfi, Buya ini, Buya Aldomi paham lah ya, alhamdulillah. Baik, kita terakhir bab akidah ya. Akidah Imam Ghazali. Lupa ya, lama bener. Insya Allah nanti setiap kali ngaji saya syarah. Salawat kedua yang saya baca disebut salawat Masyishijah. Salawat gurunya Imam Syazili. Salawat itu nggak boleh dibuat-buat. Salawat itu nggak boleh bid'ah. Ya, yang buat-buat silakan Pak Haji, Pak Insinyur. Ya. Salawat itu kalau dibuat-buat namanya bid'ah. Maka dia harus berdasarkan ilham. Saya bersaksi, nggak ada salawat yang dibuat-buat oleh seorang imam kecuali salawatnya nggak didengar orang kecuali dia sendiri yang baca. Nggak akan diamalkan orang. Kenapa? Nggak dapat izin dari Rasulullah SAW. Maka Ibnu Masyis dapat ilham, namanya salawat Masyishiyah. Imam Syazili, salawatnya banyak. Antum mau berapa salawat dari beliau ada? Yang paling masyhur salawat Nur Zati.
Allahumma shalli ala sayyidina an-nuril dzati wa sirri sari fi jamil asma'i was sifat. Ada sholawat yang lain. Ini nanti setiap kali mulai kajian saya akan mulai di sesi pertama syarah Hizb Bahar, sesi kedua syarah sholawat. Kita ambil dari kitab para imam, para masyayikh, bisa Syekh Yusuf Rohani, bisa Sidi Abu Huwari, bisa macam-macamnya, insyaallah. Sebagai hadiah lah ya, biar tambah semangat baca sholawatnya. Jadi bagi kita faedah-faedah itu hanya sebatas motivasi, bukan tujuan. Tujuan kita cuma satu, mahabbatun Nabi, mahabbatullah, cinta Nabi, cinta Allah. Hanya itu, nggak ada lagi. Mau ngapain kita sholatnya? Masih ingat nggak terakhir bahas apa? Aduh, saya lagi nggak mood bahas akidah nih ya. Dari kemarin bahas akidah terus. Kita loncat dulu ya, akidahnya di skip. Sekarang bab asrarut taharah. Asrarut taharah. Bismillahirrahmanirrahim. بسندنا المتصل الإمام أبي حامد الغزالي وأخيه أحمد الغزالي قال في أسرار الطهارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya, al-wudu syatrul iman. Nah, ini versi riwayat bil makna. Kalau yang kita dapat at-tuhur syatrul iman, bersuci di situ wudu. Bersuci di situ termasuk mandi wajib, mandi sunat ya. Syatr artinya separuh. Apa maknanya? Tidaklah ada sholat seseorang diterima di sisi Allah kecuali dia sholat dalam keadaan berwudu. Jadi sholat nggak sah kalau nggak wudu. Itu maknanya separuh, gitu ya. Apalagi orang tidak disebut beradab baca Quran kecuali dia dalam keadaan berwudu. Nah, kecuali yang lagi perempuan yang hafizah atau laki-laki lebih sibuk, dia ingin takrir, air nggak ada. Kalau perempuan lagi haid, maka niatkan berzikir, tapi yang dibaca Al-Quran. Itu boleh. Ulama kita mazhab Syafi'iyah cenderung mengatakan boleh. Menurut dia, tanya kalau mazhab Syafi'i, tanya ke Buya Abdul Asfi ya, Mufti Ribat Nuraniyah ya. Kalau mau fasirnya, mau sampingnya Dr. Al-Romi ya. Ya. Ahli zikirnya belakangnya. Palet kol ya. Barakallahu fikum ya, semoga khidmatnya diberkahi Allah SWT. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah ya. Ini masih riwayat bil makna, bunyaddin ala nazafah. Agama dibangun berdasarkan bersuci. Nah, di riwayat Tabrani itu ada kalimat tanazzafu, jagalah kebersihanmu. Dalam bahasa Arab sebenarnya nazafah dan taharah itu sinonim, tapi dalam fikih dibedakan. Dalam fikih bersih belum tentu suci, dan suci belum tentu mensucikan. Tahirun belum tentu dia mutahhirun. Nah, masih ingat jenis-jenis air? Masih ingat? Ada 7 jenis air. Nah, itu jenis sumbernya. Sekarang jenis sifat air dalam bab mensucikan. Tahirun, mutahhirun. Suci itu sifat air. Kalau yang 7 itu air mata air, air hujan, air embun, air salju, air keringat nggak masuk ya? Nggak masuk. Nah, itu namanya sumber air. Jadi jenis air berdasarkan sumber. Sekarang jenis air berdasarkan hal sifatnya. Sifatnya mensucikan atau tidak. Pertama tadi tahirun, mutahhirun. Yang kedua tahirun, ghair mutahhir. Yang ketiga tahirun kif ya. Jangan-jangan salah nih baginya nih. Tahirun, mutahhirun. Ada tahirun, ghair mutahhirun. Ada yang berikut tahirun apa? Ma'un mutanajjisun. Jangan pakai tahirun dong. Air yang najis. Yang suci mensucikan. Keluar azan, kita lanjut ya. Kita takhir isya, insyaallah. Tahirun, mutahhirun, contohnya air apa? Itu yang 7 itu. Nah, dan ada yang diperdebatkan, yaitu air mustakmal.
Air apa? Mustamal itu air yang udah mustakmal, dipakai. Ada seorang imam, dia dulu kasyaf. Setiap kali ada orang wudu, dia lihat maksiatnya gugur. Ngeri nggak tuh? Ngeri kali itu. Saya nggak berani minta ilmu itu. Udah buat imam itu aja saya nggak mau, nggak minat. Habis nonton film yang ono aneh kan kita lah di matanya aneh. Ya, matanya habis jelalatan, habis ngelirik siapa, lu ketahuan ngerepot kan. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita nggak diizinkan menyaksikan aib orang. Itu nikmat sekali, nikmat sekali. Jadi jangan suka buka aib, mencari aib, karena itu bukan nikmat, itu nyiksa diri. Asik tapi nyiksa, kayak garuk. Nah, ini filosofi gibah, tajassus. Jadi orang yang suka mencari aib itu kayak garuk, asik nggak? Tapi dia sedang melukai dirinya. Wah, asiknya nggak mau tambah kenceng, tambah. Kayaknya masya keluar kaidahnya ya. Air mustakmal. Tapi imam ini doa, ya Rabb, ini kasyaf. Saya yakin bukan kasyaf ilahiyah, tapi ini kasyaf syaitaniyah. Engkau yang membuka, tapi dimainkan syaitan. Maka ya Allah, detik ini tolong tutup dari pandanganku. Dia usap matanya, langsung dia nggak bisa lihat. Langsung dia nggak bisa lihat. Dia ngeliat normal lagi. Maka si imam ini kemudian memfatwakan yang tadinya air mustakmal itu tidak sah atau minimal makruh, sekarang dia mengatakan sah. Nah itu kronologis ilmu hakikatnya begitu. Saya memilih babnya tafsil. Jika mustakmalnya istamalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tahirun mutahhirun. Ya, kalau dipakai bekasnya Nabi itu suci. Kalau wali belum. Wali kan zahirnya banyak maksiat, batinnya juga banyak maksiat. Tapi kalau wali, kalau Nabi, bekasnya itu nur. Bekasnya itu nur. Jadi jangan wudhu pakai bekas Buya Asmi. Pakai Buya Aldomi jangan ya. Apalagi bekas aneh jangan ya. Itu bid'ah itu ya. Taib. Ada kemudian air yang mutanajjis. Ada juga yang makruh seperti air musyammas yang kita sudah nggak bahas itu, tapi saya langsung ke mutanajjis. Air mutanajjis ini air bukan menambah suci, justru tambah kena, tambah basah, tambah kotor. Sekarang kalau air kopi bisa nggak pakai wudhu? Minum dulu ya. Bismillah. Gimana? Ini tahir nggak? Tahir nggak? Saya minum dulu ya. Bismillah. Coba wudhu pakai air teh, air kopi. Sah nggak? Berarti ada satu jenis lagi tadi, tahirun ghairu, apa contohnya? Air kelapa, air yang sudah mutaghayyir launnya, yang sudah berubah warnanya, berubah rasanya. Nah, ini masuk ya. Jangan tanya air keringat. Air keringat nggak masuk ya, kecuali keringat Rasulullah dipakai untuk wangian boleh. Air Coca-Cola gimana? Sprite, air kopi kenangan, masuk nggak? Kalau masa lalu kan kenangan pahit ya, mantan tuh indah apa pahit? Nah, maka ada kenangan yang pahit, ada indah. Makanya rasanya ada yang pahit-pahit, ada yang manis, nggak nyambung. Adalah bab hakikat, ulama itu bersifat air. Kenapa? Nabi mengatakan ilmu yang aku bawa itu seperti air. Cuma kalian ada yang seperti kolam, bisa nampung tapi nggak bisa nyerap. Ada yang seperti tanah,
tanah subur, dia bisa nyerap dan bisa menumbuhkan pohon. Ada yang seperti yang keras itu, tapi nggak bisa air nampungnya yang mana? Yang tanah subur, kolam masih mending, ada manfaat. Kolam itu penghafal, dia mengerti dia hafal teks, tapi dia tidak begitu menyerap teksnya. Nah, yang afdol itu hafal iya, paham iya, mengamalkan iya, akhirnya menumbuhkan natijah rohani. Ada natijahnya. Apa arti natijah? Hasilnya. Nah, semoga kalbu kita masuk yang itu, amin ya rabbal alamin. Maka mulai punya murid walaupun cuma satu orang, walaupun yang diajar cuma sallallahu ala Muhammad, ya, harus mulai punya murid, punya sahabat, apalagi udah punya ilmu di dalam. Nah, maka orang yang nggak mau nyebarin ilmunya, berarti dia bukan yang dua tipe tadi, bukan tanah yang subur, bukan juga kolam. Dia mungkin yang air lewat itu tanah sengketa. Nah, hati-hati yang punya ngajar, ya, cuma ngajar deh. Buya-buya ini dulu nggak mau ngajar di Ribat, sekarang nggak mau ngajar di Ribat. Ya, musungkan sama siapa? Ya. Ngajar aja. Itu yang saya lihat dulu, Hadratus Syekh Muhammad Hasan itu, beliau masih hidup, muridnya disuruh berfatwa di depan beliau. Dr. Badi sangat senang sekali jika ada asatidz Ribat, ya, kemudian mau ngajar. Saya senang, saya bahagia, ya. Dan saya senang sekali kalau banyak juga yang datang hadir di majelis beliau, ya. Mau nggak bikin kita senang, ya. Jangan hadirnya pas kita ngajar doang. Nah, ulama itu ada yang seperti ma'un tahirun, dia cuma suci untuk dirinya sendiri, tapi tidak bisa mensucikan. Tapi lumayan bisa menyegarkan. Namun ada yang tahirun, dia suci dan bisa mensucikan orang. Ada ulama yang ma'un mutanajjis. Orang mengira ingin dapat ilmu dari dia, dapat suci dari dia, tapi ya semakin datang ke majelisnya tambah najis kata-katanya, tambah najis kolbunya. Ada juga ulama yang ilmunya mustakmal, ya ngopi-ngopi, lumayan. Kalau dia pakai mustakmalnya Nabi, berkah ilmunya. Mustakmalnya Habib Kiai Wali, masih berkah, masih berkah. Niru-niru, mustakmal itu niru-niru. Jika yang dia tiru orang soleh wali, berkah hidupnya. Fatashabbahu, maka serupailah orang-orang soleh. Fa inna fi tashabbuhis salihin falahun. Karena dalam menyerupai orang soleh ada keberuntungan. Jadi ada ulama tipe-tipe niru, nggak apa-apa, ilmunya bekas-bekas, itu khair, ya. Mafi muskilah. Ada ulama yang tipenya air kelapa, bikin seger doang, tapi nggak bisa pakai wudhu. Lumayan. Ada yang ulama kopi, kan, bisa ngiling ngantuk. Ada kan? Dia kalau ngajar, itu semua orang bangun, ketawa mulu, ya, mata melotoh terus. Tapi yang sedih itu ada mutanajis. Ada ulama yang sifatnya mutanajis, kata-katanya mengotori hati orang, sikapnya mengotori akhlak jamaah. Semoga Allah lindungi umat kita dari jenis-jenis yang terakhir ini, ya, mutanajis, na'udzubillah min zalik. Bagaimana dengan ma' musyammas? Ma' musyammas ini dipakai bikin penyakit kulit. Nah, ini juga muskilah, ya. Tapi masih bisa dipakai cuci baju, sahih. Makanya ngajar, ya. Nah, kata beliau, walit taharati arba' maratib. Bersuci itu ada 4 tingkatnya. 1, tathhiruz zahir anil ahdath, mensucikan yang zahir dari hadas. Hadas terbagi 2, hadas yang besar, hadas yang kecil. Kalau najis 3, bedanya. Ada yang salah paham, hadas itu najis bagi dia, sehingga ketika kakinya kena nya kucing, nya ayam, dia bilang, saya ulang wudhu lagi. Nggak ulang wudhu, nggak ngaruh.
yang benar bersihkan, angkat najisnya, wudunya nggak usah diulang. Jadi bedakan hadas dengan najis. Hadas itu hukum tidak suci, hukum kotor. Coba, mohon maaf, kentut, hukumnya kena hadas nggak? Tapi yang dicuci mana? Muka. Nah, maka orang berhadas itu hukumnya kotor. Hukumnya dia kotor. Aneh nggak tuh? Hah? Bagi saya aneh. Maka Sayyidina Ali juga bilang ini aneh. Dan ini tanda agama itu bukan agama akal-akalan. Agama itu wahyu. Ta'abudi, sepatuh-patuhnya hamba, kepatuhan hamba. Yang kentut bagian bawah, maaf, yang dicuci bagian depan, kan gak nyambung. Tapi karena patuh kepada Allah, ketemu rahasianya. Orang kalau kentut, orang kalau mengeluarkan sesuatu dari badannya, itu ada proses panas di dalam tubuhnya. Ya, nah, ketika dia keluarkan itu, badannya agak berubah kondisinya, moodnya nanti berubah. Mood itu dikembalikan pakai air, karena manusia tercipta dari air, kembalikan dia kepada air. Maka kalau lagi stres, duduk-duduk depan sungai, ya, depan danau, depan laut, ya, jangan sendiri, ternyembur sendiri mati, bunuh diri. Ajak orang ngopi-ngopi di situ, mancing-mancing, nyemplung mandi boleh, tapi harus ada temannya, yang sendiri. Ya, jadi kalau kita stres atau kalau mengembalikan mood itu mati. Tohar, bersuci. Cuma waktu itu umur saya baru 12-13 tahun, saya nggak suka ngopi. Suka ngopi kan baru-baru ini, baru disesatkan oleh seseorang. Ya, dulu kita nggak seneng ngopi. Tahu-tahu kiai-kiai semuanya rata 90% ngopi. Kiai dulu sampai ada semacam sunnatul kayahi, apa? Sunnahnya para kiai itu ngopi. Biasanya ada asap-asapnya. Nah, saya ambil yang ngopinya, ya. Yang asap-asapnya sesekali aja. Itu nggak pakai kobil, nah. Iya. Kuyaha, oh kawahi bukan kuyaha ya. Jadi dari dulu itu kiai, karena mereka suka mutolaah malam hari, itu mesti matanya kuat. Temennya nggak ada, temennya apa? Kopi, rokok. Nah, saya ngambil yang kopinya, lumayan. Tapi umur 13 belum. Maka dulu kalau ditanya, waktu saya riyadhah, saya paling banyak tidur. Tapi berkualitas, dalam tidurnya zikir. Mataku tertidur, kalau buku jalan-jalan. Beneran, itu sampai kita ngeliat tubuh kita nama Allah. Di kaki, di mulut semuanya lafaz Allah, Allah, Allah. Wah, alhamdulillah ya, dihibur sama Allah. Soalnya kalau bangun batuk, teman-teman protes. Kamu nih, saya lagi asik zikir Allah, Allah, pas batuk hilang nikmatnya. Akhirnya mereka doa, ya Allah tidurkan ar-razi. Jadi saya tertidur itu karena doa teman saya di samping. Maka tidur saya itu wirid. Ini ngeles ya. Tapi asli, satu kali Abul Hasan Syazili qaddasallahu sirrahu ngomong ke muridnya, khadamnya, ya, dakni, biarkan saya mau wiridan. Attakhiz wirdan. Saya mau ngambil wirid, mau ngambil wirid. Terus muridnya nungguin, oke. Masuk beliau ke kamar, ambil bantal, tidur. Muridnya bingung, mulai syak nih kolbunya. Ini jangan-jangan bukan wali Allah nih, wali setan nih. Ya, khodam itu ujiannya berat, tapi kalau dia bisa melawan ini, dia jadi wali juga. Ini hebatnya khodam. Dia nggak perlu banyak wirid, dia cukup khidmat kepada yang banyak wirid. Tapi di kolbunya ada syak dikit, batal khidmatnya. Nah, inilah ilmu Sayyidina Anas bin Malik. Bangun tidur, ya, belum nanya,
Abul Hasan Sazili sudah melihat ada pertanyaan besar di kepalanya, kepala mukhadamnya ini. Akhirnya beliau ngomong, wahai sahabatku, tahukah kamu aku bisa wirid malam nanti itu karena tidur sejenak siang ini. Maka naumi wirdan, tidurku itu juga wirid. Oh, bisa nggak antum tidurnya wirid? Wiridnya karena pengen tidurnya, oh saya mau ngaji nih, terus kuat, saya tidur sebentar, setengah jam aja. Niat begitu nggak? Itu sudah wirid. Oh malam nanti nih saya mau wiridan, tiap malam saya mau wiridan, maka harus tidur sekitar setengah jam atau 1 jam, jangan lebih. Kalau lebih bukan wirid namanya, ngorok. Itu beda ya, sebentar aja. Tadi kita mengamal gitu, saya nyetor itu. Kita berangkat subuh ngajar, orang tidur kita udah jalan. Ba'da subuh, ba'da ta'lim, saya minta ke pengurus masjid sediain kasur buat saya, minta aja, nggak usah yang bagus-bagus. Saya mau tidur setengah jam aja. Tidur tadi sebelum antara subuh dengan duha saya tidur setengah jam. Segernya bukan main. Kalau nggak ngomongnya salah-salah. Nabi Adam dan Musa kebalik-balik. Ya, itu ciri-ciri saya kurang tidur. Sama nih beliau-beliau ini kalau capek begitu. Lelah hayati katanya. Tadi sebelum ngajar kita tidur juga sekitar setengah jam juga, alhamdulillah. Maka makruh qailulah lebih dari 1 jam. Makruh qailulah itu tidur di siang hari lebih dari 1 jam. Ya. Itu namanya kaisullah. Baik, ya. Jadi ada orang martabat wudhunya, jadi makom dia wudhu, makom dia mandi suci, mandi wajib, itu baru suci dari yang hadas zahir. Tapi ini sudah bagus. Ini muslimin, ini makom muslimin. Ya. Nah, cuma di sini aja udah banyak setannya, namanya walhan. Walhan itu yang bikin ragu, yang bikin kita berulang-ulang wudhu, yang bikin takbir berulang-ulang. Nah, itu kena setan dia. Ada ngeliat orang imam lagi, Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Ini sholatnya sir, terus dia ulang lagi takbir. Kita udah baca Fatihah, gimana tuh? Nah, itu akibat wudhunya dia diganggu, disentuh oleh setan, namanya walhan. Ada di Sahih Muslim. Nabi sendiri yang mengabarkan ada nama syaitan. Itu setan itu punya nama, masa roh ente nggak punya nama? Sorry, kajian ini ditutup ya. Seperti keceplosan ya. Saya nggak tahu kapan kajian ruh ini bakal dibuka lagi. Wallahualam. Ya, sekarang tutup kita ngaji-ngaji kitab kayak biasanya. Ya sesekali kita contoh-contoh dikit. Karena wa ma utitum minal ilmi illa yang qalila ini kita ambil dikit-dikit. Sunnah kan? Qalila. Hadas zahir, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Tentu. Saya mau tanya, nyentuh istri, di mana hadasnya? Dihukum hadas loh. Bener nggak? Batal wudhu nggak? Sentuhan lawan jenis dalam mazhab Syafi'i loh ya mufti. Bener ya? Batal wudhu kan? Dihitung hadasnya apa? Hadas kecil. Loh di mana hadasnya? Maka ini bukan hadas hakiki zatnya, hadas hukumnya. Tapi saya tidak mengambil mazhab itu, walaupun mazhab saya Syafi'i. Maka saya sentuhan sama istri, bagi saya nggak batal, bagi dia batal. Bagi dia, saya ini penyebab dia berhadas. Dihukumi hadas. Hadas hukmi, bukan hadas secara zati. Ya, mau protes dia. Kita dulu talaki juga ini. Jangan dikira aneh ngaji tasawuf mulu dari dulu. Enggak. Kita ngaji I'anatul Talibin kepada Abu Yanuman Bashir 2 tahun namanya. Yang Talibin, ada yang ngaji I'anatul Talibin? Kan? Ada kan? Nah, itu kita mazhab Syafi'i bukan?
khatam kitab Matan Takrib dan juga beberapa bagian dari Syarah Qasim Ibnu Qasim. Alhamdulillah, bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah. Ya. Coba kalau saya ngajar fikih, nanti ada yang marah sama saya, bukan Buya Hasbi yang marah. Ada orang bilang, lapak aneh kok ente ambil lagi. Kita buat daurah akidah, kata dia, ente ambil lapak aneh lagi, Rasul. Wassalam. Emang ada lapak-lapakan kayak buka lapak aja. Wathaniyah. Nah, sebelum masuk ke tsaniyah, hadas besar. Apa hadas besar? Bertemunya iltiqa'il khitanain atau khurujul mani. Ada orang ketemu dua khitannya, tapi dia nggak keluar mani, tetap dihitungi apa? Hadas. Yang belum menikah belum paham lah ya. Pahamnya paling cuma khurujul mani, mimpi basah. Ya, dan saya berkali-kali katakan al-wali la yahtalim. Wali nggak pernah dia mimpi basah, kecuali dia mimpi sebelum jadi wali. Karena wali ketemu di dalam mimpinya lawan jenis, dia takut dia. Walaupun di alam zahirnya dia berani, tapi batin sirnya itu takut kepada lawan jenis. Alam bawah sadar dia takut, kecuali kepada yang halal, yang dia kira itu pasangan sahnya. Maka Sayyidina Umar ketika mimpi basah, itu mimpi basah sama istrinya. Lalu dia mengatakan, syaghalatna dunya wassiyasa. Kami telah dibuat sibuk oleh dunia atau politik. Jadi Sayyidina Umar ngecek kalbunya sudah mulai terpenuhi oleh politik dunia, itu dia cek mimpi. Maka dalam kajian ilmu thariqah, mimpi itu penting karena dia cara untuk mengecek indikator kesahihan qalbu. Nah, ini yang kemudian hilang dalam majelis-majelis suluk, dalam ribat-ribat surau-surau tarekat, bahwa seorang murid itu harus setor mimpi yang berarti ya, mimpi yang masuk syarat kepada khalifah-khalifah gurunya. Nanti gurunya lapor. Khalifah-khalifah, mentor-mentornya nanti lapor ke gurunya. Dan itu dicatat dulu begitu, atau minimal diingat. Walaupun si guru akan diberi isyarat, cuma kan isyaratnya kadang beda yang dia lihat dengan yang muridnya lihat. Seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, usahakan kalau tidur dalam keadaan bersuci. Bingung sekali udah tayamum. Ya. Yang penting ada usaha untuk bersuci. Supaya apa? Kita tidur dalam keadaan suci. Kata Nabi, siapa yang tidur dalam suci, maka Allah perjalankan ruhnya di alam malakut. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kenapa ruh kita ini jarang ketemu orang soleh, jarang ketemu ruh yang aulia, anbiya? Karena tidurnya tidak masuk dengan adabnya. Ya. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu dia berbaris-baris, dia ada polarisasi, yang bercahaya bersama cahaya, yang kotor bersama yang kotor. Kita udah ngaji bener nih, tapi tidurnya kotor, ya udah nggak masuk. Nah, inilah asbab kenapa orang banyak sholat belum ketemu Rasulullah. Ya, dia udah sholat, tapi tidurnya nggak pakai sholawat, tidurnya nggak pakai wudu. Nggak ketemu Rasulullah SAW. Wathaniyah. Nah, ada level kedua orang berwudu, bersuci. Tathhirul jawarih anil jara'im wal athar. Dia bersuci, tidak hanya bersuci secara zahir mengangkat hadas, tapi juga mensucikan anggota tubuhnya dari dosa-dosa besar. Nah, jadi ketika kita nyuci muka itu dietikatkan bahwa dosa mata habis jelalatan itu gugur. Ketika berkumur-kumur, kata-kata yang kotor kemudian ikut. Nah, karena kalau kita dikasyafkan Allah, kita ngomongin keburukan orang, itu langsung di sini ada nanah yang berkembang. Kalau antum dibuka, coba nanti minta itu sesekali. Kalau nggak percaya, ya muntah-muntah antum nanti, dan nggak akan kuat hidup. Melihat sini, itu melihat TV itu isinya itu semua ntar.
yang isinya gosip, yang isinya sibuk dengan aib orang. Ya, kita kan nggak seneng nih dengan orang yang berlaku maksiat yang kemudian diberitakan di TV. Tapi coba kita pelaku maksiatnya lalu diberitakan TV, seneng nggak? Nggak seneng kan? Nggak seneng, maka udah tolong berhenti nonton berita yang tentang aib-aib orang, biar masuk ke bab ini. Ya, nah, jadi jangan-jangan nggak ketemu Nabi dalam mimpi karena dengerin gosip, atau di majelis kita nggak gosip. Kalaupun ngomongin orang untuk cari islahnya, bukan mencari fasadnya. Nah, ini syarat boleh ngomongin orang tapi satu, mencari islahnya, bukan mencari fasadnya. Dan yang ketiga, nah, tadi masih, jadi 1 dan 2 masih zahir. Yang pertama zahirnya hadas, yang kedua zahirnya maksiat. Ya. Yang ketiga tathhirul qalb anil akhlaqil dhamimah. Dia berwudu, dalam wuduknya dia membersihkan kalbunya dari akhlak-akhlak yang buruk. Kalbu ini kan raja. Nah, ini itu semua channel-channelnya, alat-alatnya. Ketika kita berwudu, mata ini sekali mulai maksiat, yang hitam mana? Mata atau kalbu? Maka untuk membersihkan kalbu, bersihin mata yang maksiat itu. Idza aznabal abdu, bermaksiat, maka muncul noda hitam di dalam kalbunya. Kalau maksiatnya mata, bersihin matanya. Maksiat lidah, bersihin lisannya. Maksiat telinga, bersihin telinganya. Jika yang maksiat kalbunya, bersihin kalbunya. Ya. Level 3 ini adalah level wali Allah. Level kedua mukminin muttaqin, level pertama muslimin. Yang pertama muslimin, yang kedua mukminin muttaqin, yang ketiga wali Allah. Dan yang keempat, wali Allah itu terbagi 3. Am, khawas, khawasul khawas. Orang-orang beriman itu am, umum. Jadi yang nomor 2 ini wali am. Tapi yang nomor 3 wali khas, sudah khusus. Dan yang keempat rabi'ah tathhir sir amma siwallah wa hiya taharatul anbiya'i was siddiqin. Dan yang keempat, bersihnya sir dari selain Allah. Wudu yang dibersihkan, ya Allah, jika ada kecenderungan hatiku kepada selainmu, tolong dibersihkan ya Allah. Kalau sudah begitu, sudah mulai belajar kalbunya jadi kekasih Allah. Ya. Bisa nggak kita semua seperti ini? Bisa, namanya siddiqin. Dan ini makom bukan hanya untuk orang terdahulu, tapi sampai akhir zaman berlaku. Ini perkataan Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Kata beliau, jangan engkau kira orang terdahulu, para nabi dan para aulia, tapi ini untuk semua umat Nabi Muhammad, siapapun yang mau. Jadi kita bisa sampai ke makom ini insya. Maka mulailah berwudu. Nah, tetap harus wudu. Jadi kalau nggak pakai wudu nggak bisa ini dapat. Wudu itu syariatnya apa? Ada airnya, ada niatnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Tanpa rukun syarat dari syariat ini nggak nyampe kepada hakikat ini. Itu sebabnya mustahil ahlul haqiqah tidak bersyariat. Tapi sangat masuk akal orang maru ngamalin syariat anti hakikat mungkin. Gak ada masalah sama kita, ya. Tapi mustahil, wallahi demi Allah saya gak ketemu ahlul haqiqah kecuali dia bersyariat. Cuma dia bersyariat itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak usah atur-atur dia. Guru kok kita ngatur, wali kok kita ngatur. Ya. Oleh karena itu berbaik sangkalah kepada kekasih-kekasih Allah, walaupun di zahir kita nggak ideal, ya, walaupun di mata ini kayaknya ada aib. Ujiannya murid kepada guru adalah syak, karena melihat ada kekurangan pada sisi manusiawi guru. Itulah kalau nggak belajar akidah dengan benar. Dalam ilmu akidah yang terjaga dari dosa siapa? Nabi. Kalau guru mursyid kita kemudian berdosa,
ngomong, katakan sadaqallah, sadaqa Rasulullah, maha benar Allah, maha benar Rasulullah. Karena guruku bukan Nabi, pasti dia maksiat. Karena guruku bukan Nabi, pasti dia tidak dijaga oleh Allah, kecuali cuma hifz, mahfuz. Jadi al-anbiya mahsumun wal awliya mahfuzun. Apa beda maksum dengan mahfuz? Nabi itu dijaga dulu, sekarang, nanti, zahir batin. Kalau aulia mahfuz qalbunya. Maka kalau mereka jatuh ke maksiat, pasti dia tahu jalan pulangnya. Kalau dia tersesat, pasti tahu cara baliknya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah urusin para wali, urusin aja diri sendiri. Ya, urusin diri sendirilah. Ya. Dan dalam waktu saya ke Kalimantan, saya baca kitab-kitab beberapa karya ulama-ulama di Kalimantan. Siapa yang mengerti ilmu hakikat, maka dia khawas. Siapa yang mengerti ilmu hakikat dan mampu membahasakannya kepada manusia, dia khawasul khawas. Semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu muqaddimah, baru 2 paragraf daripada Asrarul Taharah dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ya. Lebih adem kan daripada ngaji bab akidah, jism nurani, jism latif, jism katif. Ya, pusing ada. Istawa bizatihi, bisifatihi, birahmah, pusing sudah. Ya. Jadi sesekali kita loncat-loncat, ya. Insyaallah nanti kalaupun saya ngajar fikih yang sudah dijamak dengan fiqhul batin. Jadi fiqh zahir wal batin. Karena Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah kehendaki ridhonya, kebaikan, keberkahan hidupnya, Allah buat dia faham dalam agama. Maka faqih fid din itu dulu semuanya. Wad din arba'ah. Al-Islam wal iman wal ihsan wa akhir zaman. Islam, fikih, iman, akidah, ihsan, tasawuf, akhir zaman, harakah. Itu 4. Maka orang-orang yang Allah faqihkan dalam bahasa agama, faqih, ahli fikih dulu di zaman Rasul yang ngerti 4 ini. Tapi ahli fikih semenjak zaman khalaf, bahkan awal-awal, akhir-akhir dari salaf, itu yang mengerti hukum-hukum zahir. Padahal ahli fikih itu yang mengerti hukum zahir dan batin. Jadi mohon maaf wahai ahli fikih, kalau ketemu ada mursyid tarekat tidak bisa baca kitab, jangan merasa kita lebih alim dari dia. Katakan, saya diberi Allah ilmu fikih zahir, dia diberi Allah di fikih batin. Itu caranya, supaya nggak GR, ya. Karena saya ketemu ada yang pulang-pulang dari kampus, pulang dari pesantren, baik kampus di sini ataupun di Timur Tengah, ngomongnya apa? Saya punya guru dalam bab zahir, saya lebih alim dari dia. Dalam batin dia lebih alim dari saya. Saya dulu ngomong begitu loh. Ini masa laluku. Sekarang saya berhenti ngomong begitu dah. Astaghfirullahalazim. Udah nggak mau ngomong begitu. Ya, nggak mau. Itu wali kalau mau Allah berilmunya ada. Mungkin dalam mengibaratkannya, kalau dia orang Sumatera, ya pakai lahjat Sumateranya. Kalau orang Betawi, lawan Betawinya. Kalau Jawa dengan gaya Jawanya. Tapi nur itu kalau turun sama. Nur itu kalau turun sama dengan enti nyantri 40 tahun. Dia turunnya cuma lahzah wahidah. Nah, itu yang terjadi pada aulia Allah tabaraka taala. Jadi teman-teman, ayuhal ikhwah yang ngaji fikih, ngaji kitab, ini kan satu ilmu. Di luar kitab ini kan masih banyak ilmu Allah. Nah, ilmu Allah ini Allah simpan di dalam library yang tidak mudah dibuka. Itulah sudurul ulama. Maka boleh kita sebut sudurul ulama al-auliya, dadanya para ulama, kuburul ma'arif wal hikam, itu kuburannya ma'rifat, ya. Bisa begitu, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi jamil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa ahli warasatihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر السر في جميع الاسماء والصفات والذات. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر السر في جميع الاسماء والصفات والذات. اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على أبي أرواحنا سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mau sholat atau langsung makan? Sholat dulu atau makan dulu? Wali ya. Pak Sulaiman, sholat dulu itu sudah selesai Pak. Sekarang ya. Nanti wiridnya